Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idan harrama fihi as-siyam wa ahalla fihi at-ta'am ba'da an farada 'alaina as-siyam wa hassana 'ala al-qiyam. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi madal ayyam, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang, lalu pekikan takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat solat tarawih. Sesekali setelah solat tarawih kita makan bersama, menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga.
bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah solat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah ada banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya orang yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan teman sebaya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasa. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu menyicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang.
Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada bahkan yang bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada," wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Yang artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun dekat. Sebagai manusia kita semua takkan pernah luput dari khilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik satu dua kata kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan, apa yang putus mari kita sambungkan, apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia.
keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walaupun keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan, takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan, takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak solehnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah,
untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah, berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan solat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibalut kain kafan, yang mandinya dimandikan, solatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semuda apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.